Oke teman-teman, kita kembali lagi di channel kami Tribun Kasual. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang 4 hal nyeleneh di sepak bola Indonesia yang tak mungkin ada di negara lain. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Ngomong-ngomong tentang sepak bola, selalu menjadi olahraga nomor 1 di Indonesia nih guys. Walau cukup lama kesulitan meraih prestasi, sepak bola Indonesia terus menjadi primadona. Kegairahan dan fanatisme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola tak perlu diragukan lagi nih guys. Stadion-stadion sepak bola masih penuh penonton di berbagai kasta kompetisi, dari level tertinggi hingga divisi utama. Kegairahan publik Indonesia akan berlipat-lipat saat timnas Indonesia beraksi. Bukan hanya di level senior, bahkan turnamen di kelompok umur seperti U19, 16 tetap mendapat atensi tinggi. Penonton rela berbondong-bondong datang ke stadion demi melihat merah putih berkibar tinggi di pentas dunia. Bicara fanatisme supporter, Indonesia memang tidak kalah dengan negara-negara kuat sepak bola di dunia. Namun ada hal-hal unik yang kadang hanya bisa ditemui di sepak bola Indonesia ini. Berikut kami menangkupnya dalam hal unik dan langka yang mungkin hanya bisa dijumpai di sepak bola Indonesia. Number 4. Demi hemat anggaran, punya tim kandang dan tandang. Pada kompetisi divisi utama 2015, klub asal Papua, Yakuhimo FC, pernah memakai cara unik, membentuk 2 tim untuk mensiasati kekurangan dana dan materi pemain saat itu. Saat menjamu lawan atau berstatus memainkan laga kandang, mereka memakai Makassar sebagai markas tim. Begitu pula dengan pemain yang diturunkan, mayoritas asal kota Daeng, Makassar. Sebaliknya, saat menjalani laga tandang, Yakuhimo diperkuat pemain Papua. Gimana, sangat kreatif bukan? Number 3. Menghemat ongkos, transit di luar negeri saat bertandang. Pada kompetisi Liga 2 2019, Persiraja Banda Aceh harus terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia dulu saat melakukan partai tandangnya. Aneh bukan? Persiraja pada saat itu di grup barat Liga 2 2019. Dalam grup ini hanya kandang PSMS yang bisa dijangkau melalui jalur darat. Peserta lain ada Sriwijaya FC, Bebel United, PSPS Pekanbaru, Cilegon United, Persita Tangerang, Perserang-Serang, PSIS Cilacap, Blitar United, Persibat Batang, dan PSGC Ciamis. Untuk bertandang ke markas 11 tim tersebut, Persiraja harus memutar otak agar tak boros. Karena pada saat itu penerbangan domestik lebih mahal guys. Nazarudin alias Degam yang menjabat presiden Persiraja saat itu mengungkapkan besarnya biaya penerbangan yang ditanggung manajemen saat musim itu. Jadi solusinya, Persiraja harus lebih dulu lewat Kuala Lumpur sebelum masuk ke Indonesia lagi untuk jadwal tandang mereka. Karena dengan cara seperti ini biaya lebih hemat. Jadi pada saat itu jika mau ke Jakarta, sekali pergi saja setiap pemain perlu biaya 2,5 juta. Dan musim sebelumnya biaya segitu bisa untuk pulang pergi guys. Jadi kalau lewat Kuala Lumpur, mereka bisa hemat 100 juta sekali pergi. Lucu juga ya guys, mereka berkompetisi di Indonesia dan main di Indonesia, tapi harus memutar dulu ke Malaysia. Dikira Persiraja mau main di luar negeri apa ya? Apakah hal unik seperti ini ada di negara lain guys? Mungkin, tapi sangat langka. Number 2. Gelar ruatan demi buang sial. Pada tanggal 19 Agustus 2017, manajemen Arema FC melakukan hal unik guys untuk menyambut ulang tahun klubnya yang ke-30. Di depan kantor manajemen Jalan Kertanegara 7 Kota Malang, mereka menggelar acara ruatan untuk 20 trofi yang sudah diraih tim Singoedan tersebut. Acara itu merupakan tradisi dalam kebudayaan Jawa ya guys, yang dianggap sakral. Tujuannya selain merawat juga untuk menjauhkan dari kesialan, kata mereka. Saat itu Arema FC sedang terseok-seok guys dalam kompetisi Liga 1 dengan terjebak di papan tengah. Padahal target pada awal musim bisa bersaing di papan atas. Pergantian pelatih pun juga sudah dilakukan, mulai dari Adi Santoso ke Joko Susilo. Untuk menggelar acara ruatan,
Manajemen Arema FC menyiapkan kembang 7 rupa ya guys. Air yang digunakan untuk mencuci piala juga tidak sembarangan. Mereka membawanya dari sebuah mata air murni yang berlokasi di salah satu daerah Kabupaten Malang. Tentunya yang melakukan prosesi ruatan orangnya khusus guys. Jadi setelah diruat di depan kantor, trofi itu diserahkan secara simbolis kepada manajemen. Sebenarnya manajemen Arema FC jarang melakukan acara mistis seperti ini. Namun beberapa pemain sempat menyuarakan agar ada sebuah acara untuk buang sial. Mengingat dalam beberapa pertandingan Liga 1, Arema seperti dijauhi keberuntungan dan gagal menang. Tradisi unik seperti ini sepertinya cuma hanya ada di Indonesia guys. Number 1, Ketua Federasi memimpin dari balik jeruji penjara. Peristiwa yang satu ini benar-benar nyeleneh dan unik. Di Indonesia, Ketua Umum PSSI masih bisa memimpin dari balik jeruji penjara. Siapa lagi kalau bukan Nurdin Halid. Menggantikan Agung Gumelar, Nurdin Halid terpilih sebagai Ketua Umum PSSI pada rapat anggota PSSI di Hotel Indonesia pada 2003. Ia dikenal sebagai sosok kontroversial guys, karena beberapa kali memimpin organisasi di balik terali besi penjara. Pada 16 Juli 2004, pria asal Makassar tersebut ditahan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan gula impor guys. Ia kemudian juga ditahan atas dugaan korupsi dalam distribusi minyak goreng. Dan pada 16 Juni 2005, dia dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan tersebut. Hanya saja keputusan itu kemudian dibatalkan Mahkamah Agung pada 13 September 2007. Mahkamah Agung memvonis Nurdin 2 tahun penjara. Selain kasus ini, ia juga terlibat kasus pelanggaran impor beras dari Vietnam dan divonis penjara 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 19 Agustus 2005. Dan pada waktu itu Nurdin Halid sempat didesak untuk mundur dari berbagai pihak. Ada wakil presiden saat waktu itu, Yusuf Kala, dan ketua KONI pada saat itu juga, Agung Gumelar, dan juga FIFA bersuara kritis ke Nurdin Halid. FIFA bahkan mengancam untuk menjatuhkan sanksi kepada PSSI jika tidak menyelenggarakan pemilihan ulang ketua umum. Namun, Nurdin Halid tetap bersikeras untuk tidak mundur dari jabatannya sebagai ketua umum PSSI. Kekuasaannya tidak goyah sekalipun. Ia mengendalikan organisasi dari penjara. Kontroversi muncul saat ia mengubah statuta PSSI guys. Berkaitan dengan status ketua umum, statuta yang sebelumnya berbunyi harus tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal kemudian diubah dengan menghapuskan kata pernah. Jadi harus tidak sedang dinyatakan bersalah atas suatu tindakan kriminal. Para anggota PSSI menyetujui perubahan tersebut dan posisi Nurdin pun menjadi aman guys pada saat itu. Nah, itulah 4 hal unik dan langka yang mungkin hanya bisa dijumpai di sepak bola Indonesia. Gimana menurut teman-teman kalian semua? Silahkan tulis di komentar kalau ada pertanyaan atau hal menarik lainnya. Oke, cukup sekian dulu video dari kami ya guys. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe supaya channel ini berkembang ke depannya guys. Oke, salam olahraga.